Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Wa yuqtalu ban epate ay al-muslimu tegese pasira orang Islam al-mukallafu semukallaf at-tahiru sesuci haddan karena titihad bidor bi'unukihi kalaban no kele erah muslim. Bila in akhraja lamun ngeluaraki pasira muslim hada solat ay al maktubata tegese solat se farduaki amidan hale sengaja an waktu jam'in dari waktu jamak laha ikan di maktubah ingka nalamun bada pasira muslim kaslan panika karena sangka ma'atiko diwujubika asrata ayat kinaki wajib solat illam yatub lamun ta'atobat pasara muslim ya ba'dal istitabati dalam samarinah epentai taubat. Nah, sekarang ini membahas tentang hadnya orang yang meninggalkan sholat, konsekuensi orang yang meninggalkan sholat, dendanya orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana bahwa orang yang meninggalkan sholat itu apabila ditinggalkannya dengan sengaja dan karena rasa malas tapi di dalam hatinya masih meyakini akan wajibnya sholat, maka orang tersebut dibunuh sebagai had. Caranya bidor bi'unukihi dengan memotong lehernya. Ini di anahnya ini dijelaskan bisayfi seperti dengan cara dipotong dipenggal dengan pedang, tidak dengan yang lainnya. Artinya orang yang meninggalkan sholat karena sengaja karena rasa malas tapi di hatinya tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, maka orang tersebut boleh dibunuh. Ini saking wajibnya sholat, saking pentingnya sholat, bahwa seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu, sholat itu merupakan meskipun syahadat adalah rukun Islam yang pertama, tapi bagi orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah muslim, maka yang menjadi rukun Islam yang pertama adalah sholat. Saking pentingnya sholat, maka orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka orang tersebut sudah halal darahnya untuk dibunuh. Cuman di sini dijelaskan dibunuhnya bukan karena kafir, tapi sebagai haddan, sebagai had. Had itu tindakan untuk pelanggaran yang ketentuan tindakan tersebut ditentukan oleh Al-Quran atau hadis. Jadi tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Artinya contoh orang yang melakukan zina, kalau belum menikah maka orang tersebut dijilid sampai 100 kali, dicambuk sampai 100 kali. Orang yang melakukan zina bagi yang sudah menikah atau yang biasa disebut dengan zina muhsan, maka dihadnya apa? Yaitu dengan dirajam dan sebagainya. Itu namanya had. Ini saking pentingnya sholat, saking wajibnya sholat, maka orang yang meninggalkan sholat itu halal darahnya sudah. Halal darahnya. Tapi dibunuhnya itu sebagai had, bukan karena kafir. Sehingga nanti kalau orang yang sudah dihad tersebut dibunuh, maka jenazahnya tetap harus disolati, dimandikan, solati dan seperti biasa, seperti jenazah muslim pada biasanya. Berbeda kalau nanti meninggalkannya karena menentang, karena tidak meyakini lagi bahwa sholat itu wajib. Artinya saya tidak mau sholat, apa sholat itu, menentang. Di hatinya sudah tidak ada keyakinan bahwa sholat itu wajib, kewajiban dari Allah. Ini didasarkan di belakang ini. Wa ala nadbil istidabati menurut pendapat sunnah demin epentai taubat la yudmanu maka tak nempoe man pasera orang kota la semate pasera man huda muslim sehat qabla taubati dalam sebelum taubat lakinnahu tetapi nas ampun man ya asamu paneka tusah. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tapi di dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat itu wajib tapi dia malas untuk mengerjakan sholat, maka dia pertamanya ya tidak langsung dibunuh. Illam yatub, apabila tidak bertaubat maka di situ boleh dibunuh. Artinya dimintai taubat itu hukumnya wajib. Ketika ada orang yang tidak sholat, tidak melaksanakan sholat, tanyakan dulu, kenapa kamu tidak sholat? Malas. Kamu tahu kan bahwa sholat itu wajib? Iya, saya tahu bahwa sholat itu wajib, tapi saya malas banget. Maka dia harus diminta taubat dulu. Kamu harus segera bertaubat. Kalau sudah dimintai taubat tapi dia tidak mau bertaubat, tidak mau melaksanakan sholatnya, maka dia sudah
darahnya sudah halal dibunuh, tapi dibunuhnya sebagai had tadi itu. Tetapi apabila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa sunat memerintahkan bertaubat, artinya dimintai taubatnya itu hukumnya sunnah, maka pemancung leher orang yang menunda sholat sebelum bertobat tersebut tidak dipidana, tidak dikenakan pidana, tidak ada tanggungan. Jadi ada orang yang tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat karena malas, lalu dia tak dimintai taubat, tidak dimintai taubat dulu, langsung dipancung. Lepas dipancung itu, maka orang yang memancung itu tak punya tanggungan lagi sudah itu. Artinya tidak dipidana meskipun dia memancung orang yang meninggalkan sholat karena malas tersebut sebelum dimintai taubat, sehingga ya tidak ada pidana untuknya, cuman lakinnahu ya'sam, tapi dia tetap dianggap berdosa. Maka dosa itu ya harus diistitabah juga, bertobat juga, perbanyak istighfar. Ya artinya ada apa-apa. Ini saking pentingnya sholat. Wa yuqtalu ban epate pasara muslim kufron karena kafir. Ini wa yuqtalu ban epate pasara muslim kufron karena kafir, intaro kalamun atingkel pasara muslim hada salat jahidan karena menentang wujub hada wajib salat. Orang yang meninggalkan salat tersebut apabila meninggalkannya karena menentang sudah. Hei, kenapa kamu tidak salat? Apa salat itu? Itu salat itu hanya mainan misalnya. Menentang. Dia tidak meyakini lagi bahwa salat itu wajib. Sudah menentang akan wajibnya sholat, maka dia boleh dibunuh. Dibunuhnya bukan lagi sebagai had, tapi karena dia sudah kafir. Ya intinya orang yang meninggalkan sholat karena menentang akan wajibnya sholat, dia sudah murtad, itu sudah kafir, darahnya sudah halal untuk dibunuh. Sehingga kalau dibunuhnya karena kekafiran ini, fala yusadu mengata epandi pasrah orang yang meninggalkan sholat muslim kelda itu, walau yusalla bantai sholati alaihi atas muslim. Jadi bedanya ini, kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi di hatinya masih meyakini akan wajibnya sholat, maka orang tersebut dibunuh sebagai had. Ketika dibunuh sebagai had, maka orang tersebut tetap statusnya mati dalam keadaan Islam, sehingga harus dimandikan, dikafani dan disolati sebagaimana prosesi jenazah muslim seperti biasa. Cuman ketika orang yang meninggalkan sholat tadi meninggalkannya karena menentang akan wajibnya sholat, maka orang tersebut sudah bisa dibunuh karena kekafirannya, bukan lagi sebagai had. Sehingga ketika dia sudah dibunuh, lepas dibunuh, maka jenazahnya, mayitnya itu dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, ya langsung lempar aja ke dalam kuburan. Bahkan kuburannya tidak boleh kumpulkan dengan kuburan orang Islam. Jelas ya? Cuman di sini kita tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Lantas ketika ada tetangga kita yang tidak sholat, ada teman kita yang tidak sholat, meninggalkan sholat, ada kita sok ahli fikih misalnya. Hei, kamu meninggalkan sholat kenapa? Malas misalnya. Ayo bertaubat. Minta taubat, tidak mau bertaubat. Lalu kamu langsung membunuhnya, ya tidak bisa. Yang melakukan hukum had itu adalah pemerintah, ulil amri. Tidak boleh ucu-ucu ada orang tetangga kita meninggalkan sholat langsung saja kita membunuhnya, tidak boleh. Yang melakukan hukuman had, yang melakukan kisos, yang melakukan takzir itu adalah pemerintah, tidak boleh seperti kita. Lalu bagaimana? Ya sudah, itu bukan tugas kita. Sementara kita di Indonesia hukum yang seperti itu belum berlaku. Itu ya gimana? Ya sudah, itu urusan pemerintah itu. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan kepada dia, menyampaikan bahwa sholat itu wajib, penting, tidak boleh ditinggalkan. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu berarti darahnya sudah halal dibunuh, begitu. Saking pentingnya sholat, maka harus sadari diri kita sendiri ini. Kita harus menyadari akan wajibnya sholat ini. Artinya tidak usah kita sehingga di sini di Indonesia ada had untuk yang meninggalkan sholat, tidak akan dibunuh, sehingga kita santai-santai saja untuk tidak melaksanakan sholat. Artinya di situ berarti kesadaran dalam jiwa kita, kesadaran dalam kita belum ada. Kita harus benar-benar sadar bahwa ketika kita meninggalkan sholat karena malas, apalagi menentang akan wajibnya sholat, berarti hati kita sudah benar-benar rusak, iman kita sudah benar-benar runtuh.
Sehingga harus disadari bahwa darah saya ini sudah halal ternyata karena saya meninggalkan sholat. Ya seperti itu. Wa yubadiru bantuli man pasar orang baru sampun kalebat, yaitu orang muslim mukallaf bifaitin kalaban orang sepot sholat. Bifaitin kalaban orang sepot sholat. Faid ini menyanyikan waktu sholat. Ujuban kalaban wajib. Orang yang sudah kadung meninggalkan sholat harus secepatnya untuk mengkodok sholat. In fatah lamun epot pasiraman bila udrin kalaban tanpa udur fa yalzamu maka wajib hudaman al qada upana wa qada foron idalem saknalekah. Artinya orang yang meninggalkan sholat tanpa udur, orang yang epot sholatnya, menyia-nyiakan waktu sholat tanpa udur karena malas misalnya atau karena sibuk, sesibuk apapun kan sholat tidak bisa ditinggalkan itu. Lalu dia sok sibuk misalnya, bila udrin kalaban tanpa udur, maka dia harus segera bertaubat dan mengkodok sholatnya secepatnya, seketika. Qala sayhuna ada besar guru kita Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walladzi tining perkara yadhuru sejelas annahu saungkuna kalakuan yalzamu wajib huda alladzi surfu jami'i zamanihi pona pakuna aki sakapina zaman alladzi lil qada'i ma ka angko ngudoi bareng ada ma sesalena bareng yahtaju sefuto di surfihi angko akun aki emma fima alilum bareng labud semesteh min hudir imma wa annahu ban saungkuna kalakuan yahrumu haram alaihi atas alladzi at-tatawu upana pas salat tatawu salat sunnah. Yang jelas bagi orang tersebut, orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat bila undur dan tanpa undur, wajib menggunakan semua waktunya untuk mengkodoknya. Wajib menggunakan semua waktunya untuk mengkodok salat yang sudah ditinggalkan itu. Di samping itu juga haram baginya mengerjakan salat sunnah sebelum kewajiban salat fardu yang ditinggalkan tersebut. Artinya orang tersebut, orang yang sudah meninggalkan salat harus menggunakan waktu yang ada untuk segera mengqadha salat. Apabila salatnya ditinggalkan karena tanpa udzur. Apabila salatnya ditinggalkan tanpa udzur, maka orang tersebut wajib harus segera mengqadha salatnya menggunakan waktu yang ada untuk mengqadha salat. Tidak boleh melakukan salat tatawwu, tidak boleh. Jadi misalnya waktu duhur disia-siakan. Dia tidak mengerjakan sholat duhur bila udzur dan tanpa udzur karena malas misalnya. Maka di waktu asar sudah sadar dia mau bertobat, maka di waktu asar tersebut dia harus segera melaksanakan sholat duhur tersebut, mengqadha sholat duhurnya. Tidak boleh masih sholat sunnah qabla asar, tidak boleh. Atau masih sholat sunnah tahiyatan masjid, tidak boleh. Waktu yang ada itu harus benar-benar digunakan untuk mengqadha sholat. Wa yubadiru bantuli-tuli pasiraman bihi kalaban kodok natban kalaban sonat. Ini infata lamun epot pasiraman bi ondrin kalaban ondur karomin akati tedung lami tante setak ngalibeti betes bihi kalaban naum. Lami tante setak ngalibeti betes pasiraman bihi kalaban naum wanisyanin ban lopah kadzalika paneka akati naum. Sementara kalau meninggalkannya sholat tersebut karena udzur, misalnya karena tertidur atau lupa yang tidak melampaui batas, maka hukum bersegera mengqadha salat itu hanya sunnah. Jadi begini, kalau meninggalkan salat tanpa udzur lalu dia bertaubat, harus mengqadha salatnya segera, wajib itu. Wajib mengqadha salatnya sesegera mungkin, menggunakan waktu yang ada untuk mengqadha salat. Berbeda ketika dia meninggalkan salat karena udzur, semisalnya tertidur atau lupa. Tidur atau lupa yang tidak melampaui batas. Misalnya sholat duhur tidurnya jam 11, kan belum masuk waktu duhur itu. Lalu dia tidurnya sampai masuk waktu asar. Nah, ketika dia bangun ternyata dia ingat bahwa dia telah meninggalkan sholat duhur bi'udrin, karena udur, karena tidur itu. Tidurnya tidak melampaui batas. Maka dia sunnah saja, tidak wajib. Sunnah saja segera mengqadha sholat. Artinya ya dia masih boleh makan lah, atau masih boleh sholat sunat tahiyatan dan seterusnya. Tidak wajib langsung mengqadha, tapi sunnah saja. Ya sunnah ini dikerjakan saja lah, kan begitu. Kalau tidurnya atau lupanya karena melampaui batas, misalnya jam duhur kan jam 11, lalu kalian sholat jam 1, itu kan dari jam
Duhur kan jam 12. Lalu kalian sholatnya jam 1. Berarti kan dari jam 12 ke jam 1 itu waktunya panjang untuk mengerjakan sholat. Itu yang dianggap lalai. Maka ketika kalian tidur jam 1 bangun ba'da asar, ternyata kalian ingat bahwa telah meninggalkan sholat, maka itu lalai namanya. Maka itu bukan sunnah lagi untuk segera mengqadha, tapi wajib harus segera mengqadha, bukan sunnah lagi. Sudah. Wa yusannu ban sunnataki tartibuhu pun apa tartib faid ay al faid tegas orang yang faid, orang yang meninggalkan salat itu yakdi maka ngoto pasir aman as-subhad salat subuh qabla dzhur sebelum duhur wa kadaban sapunika terus. Wa taqdimuhu ban sunat boleh taqdimuhu pun apa maka adaan faid ala hadiratin atas salat hadir la yukhafu sita iko batiraki fauduha pun apa hadirah infa talamun apot pun apa salat qadha bi udrin kalaban sebab undur. Wa in khosya sanajan tako pasera faid fauta jama'atika de apata salat berjamaah hadirah alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Jadi begini, kalau meninggalkan salat itu karena udzur maka sunnah untuk mentertibkan salat. Jadi kalau seperti tadi misalnya meninggalkan salat duhur karena udzur, maka ingat di waktu asar, maka sunnah tertib. Artinya duhur dulu baru sholat asar. Yang di sini dicontohkan, kalau dia meninggalkan sholat subuh, subuhnya terlambat sampai jam 7, maka sunnah dulu sholat subuh. Baru setelah sholat subuh, sholat duhur. Ya, tapi kan kalau subuh itu kan panjang, ya jelas. Sholat itu dikodoknya seketika ingat. Tidak usah nunggu waktu subuh lagi. Jadi kalau sholat subuh bisa dikodok di jam 7, jam 8, jam 9. Langsung dikodok sunnah. Apabila meninggalkan sholat subuhnya bi'udrin karena udzur. Meskipun khosyah fauta jama'atiha, meskipun khawatir tak nyapok berjemaah, tak nututi berjemaah, tetap sunnah ditertibkan, tetap sunnah didahulukan sholat yang ditinggalkan itu. Meskipun dikhawatirkan tak nyapok, tak nututi sholat berjemaah. Yang penting waktunya masih panjang, yang penting begitu. Sekarang wa idza fataban bil epot pasar aman bila udrin kalaban tanpa udzur fayajibu maka wajib taqdimuhu pun apa maka ada qadha alaiha atas hadira. Kalau meninggalkan salat itu kalaban tanpa udzur bila udrin maka wajib mendahulukan salat yang ditinggalkan itu. Wajib mendahulukan salat yang ditinggalkan. Jadi salat duhur tadi itu karena lalai, maka ketika salat di waktu asar ya wajib salat duhur dulu. Kalau meninggalkan sholat karena udzur, maka sunnah saja mentartibkan. Sholat duhur baru sholat asar sunnah. Tapi kalau meninggalkan duhur karena tanpa udzur, karena lalai, karena malas dan lain sebagainya, maka wajib mendahulukan sholat yang qadha itu. Amma idza khafa, sekarang amma anapun idza khafa bila tako pasir aman fautal hadir udah pada sholat hadir. Nah ini bi an yaku akalaban qatutumi ba'duha pun apa sabagina hadirah. Wa in kullu sanajan sakoni kharijal waqti il wara salat fa yalzamu maka wajib huda man albat upon apa amurai biha kalaban hadira. Nah, sekarang kalau waktu salat hadir itu ya salat di waktunya itu. Kalau waktu salat hadir misalnya seperti tadi waktu asar itu waktunya sudah mepet ke maghrib. Nah, maka meskipun meninggalkan salat duhur karena udzur, meskipun meninggalkan sholat duhur tanpa udzur, kalau mau sholat di waktu asar, sementara di waktu asarnya itu sudah mepet ke maghrib, maka wajib mendahulukan sholat hadiro. Wajib wajib takdimu ma apa maka ada bareng fata sepot pon apa ma biwairi udrin kalaban tanpa udzur alama atas bareng fata sepot pon apa ma bi udrin kalaban sebab udzur. Wa in faqidah sanajan sepeh at-tartibu pon apa tartib li'annahu kana sangkuna tartib sunnatun panika sunnat wal bidaru bantining tuli-tuli wajibun panika wajib wa yundawan isnataki takhirur rawatibi pona pangakhiraki banyak-banyak salat rawatib alal fawaiti atas banyak-banyak salat apot bi udrin kalaban sebab udzur wa yajibu ban wajib takhiruha pona pangakhiraki rawatib alal fawaiti atas banyak-banyak salat apot bi ghairi udrin kalaban tanpa udzur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.